Tiga. Baik, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, alhamdulillah bahwa sore hari ini saya boleh bisa bertemu dengan seorang seniman terkenal di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu Bapak Dliteng Suparman. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Rahayu. Pak Joko, Rahayu. Terima kasih Pak Dliteng sudah menerima kami dari Joko Bayu Channel dengan tim Bapak Howard dengan Bapak Cepot. Pada sore hari ini kita akan khusus meliput khususnya untuk wayang kampung sebelah WKS, yang mana semua publik di Indonesia bahkan dunia sudah tahu apa itu WKS. Pak Dliteng, mungkin saya mau cari tahu awal mula tercetusnya wayang kampung sebelah itu bagaimana Pak, sejarah awalnya Pak? Iya, sejarah awalnya itu secara pemikiran saya ini kan juga dalang wayang klasik ya. Bahkan saya belajar dalang sejak kecil dan saya tahu persis kondisi wayang klasik, terutama wayang kulit purwa, itu bahwa sekarang ini wayang klasik itu untuk menyuarakan persoalan-persoalan masa kini kan agak susah karena terhambat oleh konvensi-konvensi atau norma-norma estetik, misalnya seperti struktur. Karena wayang klasik itu kan bicara tentang elit kerajaan, elit ya. Sehingga ketika mau kita bicara persoalan kerakyatan agak susah ya. Akan bicara persoalan-persoalan demokrasi agak susah. Nah, termasuk juga faktor bahasa wayang kan semakin tidak dimengerti oleh generasi masa kini, khususnya Jawa untuk ya, wayang klasik. khususnya Jawa. Nah, itu akhirnya saya sejak dulu udah berpikir ini gimana ya caranya saya punya media wayang yang bisa untuk menyuarakan persoalan masa kini secara lugas, gampang dipahami, gampang dicerna oleh publik. Nah, itulah maka kemudian saya bertemu dengan seorang seniman seni rupa, yakni almarhum Mas Herman. Waktu itu dia punya karya rupa namanya Wayang Kampung. Nah, itu sebenarnya karya rupa. Kemudian kolaborasi dengan saya, berjalanlah proses pembentukan wayang kampung itu. Tetapi Mas Herman ini karena itu karya rupa, dan Mas Herman waktu itu dia mengajar di Surabaya tapi kuliah S2 di Solo. Setelah selesai S2, boneka wayang Mas Herman ini dibawa pulang. Akhirnya saya, teman-teman menginginkan agar secara performan wayang kampung ini dilanjutkan, akhirnya saya membuat wayang sendiri. Jadi secara ide saya punya gagasan, kemudian secara materi sebenarnya ada apa? Saya menemukan karya rupanya Mas Herman itu, kemudian kita kolaborasi, dan setelah itu karya rupa ini dibawa pulang oleh Mas Herman. Saya mengembangkan sendiri, membuat wayang sendiri yang seperti ini ya sudah. Itu tahun berapa ya Pak? Itu tahun 2001. 2001 ya. Jadi kalau proses awalnya itu kita mulai sejak akhir tahun 2000, Desember 2000. Nah, pentas perdana itu pas tanggal 1 Januari 2001 di acara di Taman Budaya Jawa Tengah. Waktu itu menyelenggarakan sebuah acara akbar pentas kesenian bersama, diberi tajuk penutupan abad gelap waktu itu. Ya. Itu awalnya berarti dari seorang pelukis tadi ya, sehingga untuk mau aplikasikan dalam bentuk wayang seperti ini, ya. Panjenengan ciptakan sendiri ya, atau pesan di orang Pak? Ini pesan saya sketnya saya gambar sendiri ya. Jadi bentuknya, stilasinya saya buat sendiri, baru setelah itu saya transfer ke kulit. Nah, kalau yang kulit ini kita pesen. Ini saya bikin sket, gambarnya seperti ini, silakan. Oh iya, tokoh-tokoh yang ada di sini ya. Kalau ini tokoh-tokoh ini saya sendiri, sketsa saya sendiri ya. Apakah jumlah tokoh wayang WKS ini hanya ini saja Pak? Atau ada lain lagi? Banyak, sebenarnya mungkin sudah mencapai sekitar 60-an tokoh ya. 60 tokoh 60-an ya? Tokoh ada ya. Jadi macam-macam. Jadi memang karena kita ingin menggambarkan masyarakat yang kompleks ini kan, maka setting kita buat sebuah desa atau kampung. Kita berbicara pejabat tertinggi hanya tingkat lurah, representatif dari negara. Ya, tetapi walaupun ini settingnya hanya satu kampung, satu desa, tetapi bagaimana saya memanfaatkan desa dan kampung ini mampu merepresentasikan problematika makro sebuah negara. Akhirnya menjadi sebuah cerita yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga wayang wah itu sangat mulai dikenal itu sejak tahun 2001 ya Pak ya.
Ya kita Terus perkembangan berikutnya setelah 2001 itu saya melihat mengikuti panjenengan sudah lama, jadi kemajuannya cukup pesat ya. Maksudnya sampai mulai dikenal oleh publik Indonesia. sebenarnya tidak sebegitu pesat juga karena prosesnya cukup panjang ya. Dari 2001 kita bikin, kita proses, lah mulai dikenal itu sebenarnya sekitar tahun 2009 baru mulai dikenal. Baru setelah 8 ya, tahun jadi kemudian. saya ya. berjuang setelah 8 tahun berjuang, baru kemudian tahun 2009 mulai dikenal. Pada waktu itu mengapa wayang kampung dikenal? Kebetulan kami punya agenda internal wayang kampung, memberi hiburan gratis di Kota Solo. Maka waktu itu kami membuat kegiatan yang kita kasih judul Serangan Pentas. Kita menyerang kampung-kampung bukan dengan senjata tapi dengan pertunjukan. Keliling kampung Pak waktu itu. Waktu itu keliling kampung Di daerah Kota Solo. Di Kota Solo dan sekitarnya. Jadi itu tercatat mungkin selama 2009 sampai 2011 kami jalani itu sekitar 150-an lebih. Kita menyerang ke kampung-kampung itu. Nah, mulai saat ini wayang kampung dikenal. Terus tim wayang WKS ini Pak, tentu kan panjenengan sebagai tokoh utama dalamnya, kemudian tentu ada musik, kemudian mungkin sinden dan seterusnya, itu pakai lip sync atau langsung live Pak? Live. Ketika pentas awal-awal itu Mas? Iya. Wayang kampung live dan musiknya live, musiknya basicnya itu ada combo band, jadi ada drum, ada gitar, ada bass. Bukan gamelan Pak ya? Bukan gamelan. Iringannya musik ya, dan style dasarnya itu atau format dasarnya itu dangdut. Karena memang kita ingin bahwa secara cerita itu gampang dicerna, kemudian secara musikal itu easy listening. Nah, sehingga juga mudah dikenal oleh masyarakat, sehingga wayang kampung menjadi lebih gampang untuk dekat dengan publik. Lebih dekat dengan untuk lebih gampang mendekat dengan masyarakat. Iya. Karena pembawaan kita pun bukan kemudian wayangnya serius, tidak, tetapi pembawaan kita pun wayang kampung sebelah ini walaupun kritiknya tajam, satir-satirnya juga tajam, tetapi kita bawakan secara cair. Maka kita lebih banyak guyonnya, lebih banyak humornya. Betul ya. Nah, dalam pentas-pentas WKS ini, sebelum kita menginjak lebih jauh sampai ke MNC yang kontrak 1 tahun itu Pak, tentu dalam proses itu sampai mengalami kendala-kendala itu apa Pak waktu itu sebelum dikenal, mungkin sebelum dikenal oleh publik ini? Tentu ada kendala-kendala yang pasti dihadapi pada pentas atau mungkin penontonnya sedikit dan seterusnya. Oh iya, kendala-kendalanya memang sebenarnya banyak juga ya. Artinya dalam proses itu kan tidak gampang kita mengumpulkan orang. Kemudian juga bagaimana kita terpaksa harus istilahnya apa ya? Mohon kesempatan untuk pentas di sana sini ya. Sebelum dikenal ya. Sebelum dikenal, mbok saya tak ikut pentas di tempatmu, mbok saya tak ikut pentas di acaramu dan sebagainya. Nebeng begitulah. Bahkan awalnya pun maaf ya, untuk awal saya membuat wayang sendiri, untuk biayanya pun terpaksa saya juga harus cari tangan dulu. Luar biasa, perjuangan seorang seniman yang betul. Ya. Saya sampai cari utang dulu untuk saya buat wayang ya. Gitu. Dari awal pentas itu enggak ada bayangan Pak ya? Saya nggak ada bayangan akan BKS akan jadi seperti ini, banyak dikenal dan sebagainya. Untuk misalnya bayaran dari pentas itu waktu awal-awal tahun 2001 itu ada Pak ceritanya? Saya waktu awal-awal itu maksudnya honor untuk sampean sama krunya gitu. Lebih banyak free. Nombok. Iya. Karena yang penting aku pentas dikenal gitu. Jadi lebih banyak free-nya. Oh, begitu. Iya. Kemudian untuk ini Pak, saya lihat tadi memang seperti panjenengan katakan tadi kan ceritanya itu kan salah satu kampung itu representatif daripada sebuah negara. Iya. Kemudian sampean ceritakan sebenarnya sehingga itu benar-benar menarik menurut saya. Nah, visi misi daripada WKS sendiri ini sebenarnya apa Pak? Ketika sampean mencetuskan ide itu ada visi misi dan tujuan-tujuan tertentu Pak? Iya, saya memang punya visi misi karena saya sejak awal saya juga concern terhadap dunia politik ya. Jadi saya memang kepengen punya wayang yang bicara secara lugas
lewat dunia kesenian, lewat dunia kesenian dan wayang. Maka saya tadi matur bahwa politik kita sekarang, sistem negara kita kan sudah demokrasi.